Selamat siang untuk anak-anak. Selamat kita berjumpa kembali dalam acara materi MPLS bagian yang ketiga. Semoga kalian sehat selalu dan selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, pada kesempatan ini materi yang ketiga yaitu tentang wawasan Wiyata Mandala. Perlu kita ketahui bahwa dalam kegiatan pendidikan di tahun ajaran 2021-2022, wawasan Wiyata Mandala memegang peranan juga yang sangat penting dan perlu kita ketahui. Anak-anak yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, terutama kelas 7 baru, kita lihat dan kita simak bahwa wawasan Wiyata Mandala memiliki makna yang terdiri dari dua kata. Kita lihat arti dari makna wawasan Wiyata Mandala. Yang pertama dari kata wawasan dan yang kedua dari kata Wiyata Mandala. Pada dasarnya wawasan itu memiliki suatu makna cara pandang atau sudut pandang. Dengan kata lain, kita harus memiliki harapan ke depan yang sangat luas. Kita harus memiliki satu upaya cita-cita. Kita harus memiliki satu keinginan untuk meningkatkan dengan tujuan meningkatkan kehidupan dan pendidikan kita di masa yang akan datang. Sebagaimana kita ketahui, kalian siswa baru kelas 7 ini memasuki pendidikan di SMP Negeri 2 Sukahaji ini memiliki cita-cita. Kita harus bertanya, apa sih tujuan kita sekolah? Apa tujuan kita belajar? Nah, ini adalah merupakan esensial dari wawasan kita untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan dalam dunia pendidikan. Karena dari pendidikan ini kita tujuannya adalah mengubah sikap dan karakter. Kemudian yang dikatakan dengan Wiyata Mandala, maaf kita kembali, ini beberapa hal yang kita ketahui bahwa dalam pengertian arti daripada wawasan Wiyata Mandala ini yang terlingkup di dalamnya memiliki unsur beberapa komponen. Ada yang dikatakan sekolah, ada lembaganya, ada pimpinannya, ada gurunya, kemudian ada warganya dan seluruh masyarakat pendidik serta keluarga besar dari tenaga kependidikan. Berikutnya yang di dalam kegiatan ini, di dalam kegiatan wawasan Wiyata Mandala, ini adalah kita lihat tadi sekolah sebagai suatu lembaga. Sekolah dan fungsi sekolah yang keduanya. Apa itu sekolah dan bagaimana fungsinya? Anak-anak diketahui semua bahwa sekolah itu adalah suatu tempat, merupakan tempat menyelenggarakan kegiatan proses belajar mengajar atau pendidikan. Dengan nama lain, kita bisa mengembangkan, menanamkan, berbagi tentang berbagai macam ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kita bisa mendapatkan informasi dari kegiatan berlangsung. Namun kita sadari bahwa yang namanya pendidikan ini tidak terlingkup atau tidak selalu berada di pendidikan atau di sekolah, karena ada juga yang dikatakan dengan pendidikan non formal. Kalian bisa belajar di rumah. Seperti halnya Bapak yakinlah kalian telah memiliki berbagai macam ilmu. Mungkin kalian yang ketahui, Bapak Ibu guru di sekolah tidak diketahui. Salah satu contoh berdasarkan pendidikan secara otodidak, dunia kita di sekolah ini, ruang lingkup pendukung masyarakat sekitar kan banyak. Ada yang sebagai di karakter tentang
pembibitan, ada di tentang kerajinan ukir batu, ada yang di kerajinan ukir anyaman. Itu belum tentu di sekolah Bapak Ibu guru juga bisa semua. Tapi Bapak yakin kalian kelas 7 baru ini mungkin sudah terbiasa karena sudah bergelut. Itulah yang dikatakan kamu telah memperoleh satu pendidikan di luar pendidikan non formal. Kemudian berikutnya, selain tugas sekolah yang sebagai merupakan wadah pengembang di sini, kita ketahui penyelenggara pendidikan secara formal di sekolah ini seperti halnya pada hari pertama ketika kamu melaksanakan kegiatan MPLS hari pertama sudah diperkenalkan oleh penyaji terdahulu tentang pengenalan lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah ini, di mana sekolah dipimpin oleh seorang bapak kepala sekolah pada saat ini. Kamu sudah diperkenalkan kemarin pada saat materi yang pertama di hari pertama. Kemudian ada lingkungan sekolah terdiri dari ruang kepala sekolah, ruang guru, kemudian halaman sekolah dan lain sebagainya. Itu adalah merupakan bagian. Dari hal itu, sekolah yang ini perlu kita jaga dan perlu kita rawat. Berkait dengan wawasannya, berkait dengan wiyata mandalanya, itu untuk menciptakan kenyamanan pembelajaran di sekolah, di SMP Negeri 2 Sukahaji. Anak-anak yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, kita lanjutkan ya dengan fungsinya. Apa fungsi sekolah itu? Nah ini kita lihat. Sekolah merupakan atau fungsinya itu adalah tempat. Tempat siapa? Tempat masyarakat. Masyarakat siapa? Masyarakat belajar. Tetapi kita sadari setiap kegiatan, setiap pendidikan, setiap hal yang biasa kita lakukan itu memiliki satu aturan atau tata tertib. Sebagai halnya kita ketahui bahwa di dalam fungsi sekolah ini merupakan tempat masyarakat belajar yang memiliki aturan dan tata tertib. Tata tertib apa? Tata tertib kehidupan pembelajaran. Mungkin kamu ingat tadi pada materi yang kedua tentang tata tertib sekolah yang telah disampaikan. Itulah yang harus kita camkan. Itu yang harus kita laksanakan. Siapapun orangnya yang memasuki sekolah pasti, dan di sekolah manapun pasti ada aturan dan tata tertib. Hanya kita bersifatnya fleksibel atau dinamis. Dalam hal ini sekolah kita memiliki aturan yang dikelola oleh kesiswaan itu berdasarkan poin-poin pelanggaran peraturan-peraturannya itu. Ada bobotnya yang berat, ada juga yang paling ringan. Nah ini dalam hal ini tidak terlepas itu, bukan atau selain di sekolah, di rumah pun kita setiap hari orang tua kita tetap memberikan satu aturan atau tata tertib. Hanya sifatnya kalau di rumah itu tata tertibnya yang bersifat tersirat dan tidak tersurat. Seperti halnya kamu sudah terbiasa ibu membangunkan pagi pukul 4:30. A bangun, waktunya subuh. Itu kamu sudah diajarkan satu tata tertib walaupun tidak tersirat. Kemudian teteh setelah selesai sholat subuh bantu ibu membersihkan rumah dan ruangan. Atau biasakan bangun tidur bersihkan atau rapikan kamar tidur. Itu juga tata tertib. Karena mengapa? Orang tua supaya itu memberikan suatu pelajaran, memberikan didikan supaya kita itu bisa hidup tertib. Dengan ketertiban ini kita akan hidup selalu nyaman, tidak bersifat acak-acakan. Dan inilah yang kita harapkan. Sebagaimana kita ketahui dalam ajaran agama kita pun kita diajarkan dalam keadaan selalu tertib. Artinya mendahulukan sesuatu sesuai dengan aturan. Kita lihat selain fungsi sekolah, ada lagi yang dikatakan dengan ciri-ciri sekolah sebagai masyarakat belajar. Ada beberapa hal ciri sekolah sebagai masyarakat belajar.
cirinya dikatakan sekolah. Ada bapak ibu guru. Ada bapak ibu guru, jelas ada siswa. Ada bapak ibu guru, ada siswa, pasti ada satu kegiatan. Kegiatannya apa? Proses pembelajaran. Karena dalam hal ini bapak ibu guru mengemban tugas untuk mendidik dan mengajar. Anak-anak yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, perlu kita sadari, kita sebagai siswa, belajar dan mendidik dua hal yang sama tetapi berbeda. Dikatakan belajar, itu kamu adalah mentransfer ilmu dari Bapak Ibu guru. Tetapi tugas belajar dan tugas mengajar itu sangat mudah. Kamu tinggal mengikuti. Tetapi prosesnya dalam pendidikan yang paling berat itu adalah mendidik. Karena tugas mendidik ini supaya bisa menciptakan satu perubahan akhlak dan tingkah laku. Kebiasaan kamu ketika di SD kelas 6 berangkat jam setengah 7, masuk jam 7, kemudian jam 8 belum juga istirahat sudah lari-lari lagi keluar. Ketika Bapak Ibu guru mau menyampaikan pembelajaran kamu masih di luar. Nah, tapi di sini kalau kamu masuk ke SMP harus ada satu perubahan. Ketika pukul 7 bel berbunyi, kamu berada di dalam ruangan selama 3 kali pergantian jam pembelajaran itu kamu masih berada di luar, masih berada di dalam ruangan, dan menjelang istirahat baru. Nah, kalau kebiasaan kamu yang di SD selalu dibawa sampai di SMP-nya, berarti belum ada perubahan. Tetapi ketika kamu telah mengikuti aturan dan tata tertib di SMP dengan baik, kamu berarti telah mengadakan satu perubahan. Inilah hasil daripada pendidikan yang dikatakan bahwa pendidikan itu merubah sikap dan tingkah laku sehingga menimbulkan satu perbedaan. Kemudian yang kedua, ciri dari masyarakat, ciri dari sekolah. Yang keduanya terpercaya, tercapainya masyarakat yang sadar mau belajar dan bekerja keras. Itu ciri dari sekolah. Sebenarnya tercapainya masyarakat yang sadar mau belajar memang awalnya dari sekolah. Tetapi ini sebenarnya sudah terbiasa kamu diajarkan oleh ibu sejak kamu berada dalam piyunan. Kamu diajarkan, diberikan makan, diberikan mandi, diajarkan berpakaian, belajar jalan, dan belajar berbicara. Nah ini, ketika tercapai, nah itulah kamu berhasil. Tapi berbeda dengan sebagai masyarakat ketika berada memasuki di sekolah, perubahan-perubahan akan tercapai di sini. Untuk ciri sekolah sebagai masyarakat belajar terbentuknya manusia Indonesia seutuhnya. Iman dan bertakwa. Terhasil itulah kita sadari kita mampu untuk mengkomunikasikan kehidupan yang harmonis karena sudah lengkap semua di situ. Aturan negaranya ada, aturan dasarnya ada, pegangan hidupnya juga ada. Pancasila adalah merupakan pegangan hidup bagi kita sebagai bangsa Indonesia. Makanya di sini di sekolah adalah harus kita laksanakan. Baik anak-anak yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, dari poin D ini ciri masyarakat, tolong Bapak ada sedikit tugas untuk kamu kelas 7. Silakan nanti kamu catat sebelum dilanjutkan. Kamu catat butir-butir Pancasila dan lambangnya. Catat
butir-butir Pancasila dan lambangnya. Pancasila 1, 2, 3, 4, 5, kemudian lambangnya. Nah itulah yang harus kamu pahami dulu sekarang. Mengapa? Karena kita harus memahami tentang dasar negara Indonesia, negara kita, negara Pancasila. Oke, kita lanjutkan pada hal berikutnya. Selain ciri, kita lihat prinsip sekolah. Ini sekolah memiliki satu prinsip wawasan sebagai wiyata mandala. Artinya selain harus bertumpu pada masyarakat sekitar, juga harus mencegah masuknya paham dan sikap perbuatan yang tidak senonoh. Tidak dapat menimbulkan pertentangan. Antar siapa? Pertentangan antar sesama karena perbedaan suku, agama, ras ya. Isu ini yang akan meningkatkan atau menjadikan kita sebagai terpecah belah. Ada orang mengatakan perpecahan antar suku, eta mah heureuy. Kini kita tidak ada. Ya. Kebanyak orang berbicara anekdot perpecahan antar suku, eta nu rorombeheun cenah meureun ya. Dilihat bawah kakinya, nya pecah-pecah, itu terjadi satu perpecahan dari situ. Ya, segera kamu diobati. Cara pengobatannya kembalikan kita ke keyakinan satu, bahwa Indonesia memiliki satu dasar Pancasila yang bersifat gotong royong. Sesuai dengan sila keempat, dalam menyelesaikan sesuatu permasalahan kita harus dimusyawarahkan. Karena kita harus bisa menciptakan persatuan dan kesatuan. Nah ini prinsip sekolah itu. Tidak membeda-bedakan siapapun. Silakan. Tidak membeda-bedakan bahwa yang sekolah di sini guru memprioritas ini anak orang kaya, ini anak orang miskin, tidak. Sifat pendidikan menyampaikan sama. Makanya sekolah memiliki satu prinsip sebagai wiyata mandala. Berikutnya, mohon maaf. Berikutnya, prinsip-prinsip berikutnya, sekolah sebagai wadah. Ya, sekolah sebagai wadah, satu lembaga yang memberikan bekal hidup. Ini lembaganya. Bekal hidup. Hidup apa? Hidup untuk masyarakat dari dunia pendidikan. Dibekali. Orang tua lebih senang membekali satu pendidikannya daripada membekali harta. Bukannya tidak mau membekali harta terhadap anaknya adalah juga mau. Tapi di sini orang tua memiliki satu kewajiban, merawat amanah dari Allah, bahwa anak harus dibekali satu pendidikan. Nah inilah makanya kamu sebagai anak, ketika kamu diberikan bekal pendidikan oleh orang tua, jangan kamu hianati kepercayaan orang tua itu. Karena disitulah kamu, orang tua, telah melaksanakan satu amanahnya untuk memberikan satu pendidikan, tetapi kamu juga harus bisa merawat amanah dari orang tua tersebut. Kemudian berikutnya, daripada fungsi atau ciri ya, sekolah ini, fungsi sekolah ini, satu, sekolah sebagai institusi, artinya lembaga. Sekolah sebagai lembaga dengan memberikan pelayanan yang adil dan merata. Siapapun tadi Bapak katakan, tidak dibeda-bedakan. Kemudian yang keempat, sekolah adalah merupakan lembaga pengembangan bakat dan minat. Nah ini, kamu memiliki bakat yang terpendam. Untuk menyalurkannya, kamu bisa di lembaga pendidikan, baik di formal maupun non formal. Di formalnya berarti di sekolah. Siswa kelas 6 sekarang yang memasuki siswa kelas 7, kamu punya bakat dalam dan potensi dalam bidang tarik suara. Kembangkan. Karena di sekolah di SMP 2 Sukahaji ini ada ekstra kurikuler seni. Kamu punya bakat dalam bela diri, karate, taekwondo. Kita punya gurunya. Kita punya kegiatan ekstra kurikulernya. Kembangkan bakat kamu karate dan taekwondo tersebut. Kemudian kamu punya bakat dalam bidang bola voli ya. Sebagai ikon SMP 2 Sukahaji, kita ini bola voli itu adalah yang diunggulkannya. Kembangkanlah. Karena kamu nanti bisa mengangkat nama baik lembaga, nama baik sekolah, kemudian bakat dan minat kamu juga tersalurkan. Nah ini, dari poin yang keempat kita lihat bahwa sekolah itu sebagai pengembang. Tadi sudah ya, pengembang. Kemudian yang berikutnya kita bisa lihat, ini merupakan satu ajang promosi ya. Ajang promosi. Artinya
sekolah bisa menyajikan, bisa mempromosikan dari berbagai kegiatan siswa, baik berupa prestasi pendidikan maupun dari hasil prestasi keterampilan. Yang perlu kamu perhatikan, ini lembaga sekolah harus bebas dari lingkungan ini, harus bebas dari rokok bagi semua pihak. Mohon maaf ya, dalam tanda kutip. Sebenarnya ketika pembelajaran, alhamdulillah sekarang kita di sekolah di sini di SMP itu sudah tidak ada lagi. Ketika pembelajaran di ruangan Bapak guru ada yang merokok, itu sekarang sudah tidak ada lagi. Alhamdulillah, karena sudah semuanya tahu tentang tata tertib dan kesehatan dan memahami, tidak ada lagi. Maka sekolah menyiapkan satu ruangan khusus bagi Bapak guru yang suka merokok. Kemudian di sini ada lagi yang dikatakan propaganda politik atau kampanye, syuting film dan lain sebagainya. Baik, anak-anak, kita lanjut ya. Bapak hanya mendapatkan beberapa bagian waktu. Kita lihat sekarang di sini tentang penataan Wiyata Mandala, upaya ketahanan sekolah. Penataan Wiyata Mandala, upaya ketahanan sekolah. Kita lihat ketahanan sekolah, artinya sekolah ini supaya selalu terawat, berada pada posisi yang sebenarnya. Ini menitik beratkan pada upaya yang bersifat preventif, pencegahan. Yang kedua, untuk menjadikan sekolah sesuai dengan tujuan fungsinya, yaitu dilakukan penataan Wiyata Mandala di sekolah. Melalui langkah apa dalam penataan ini? Yang pertama, sekolah tidak bisa menata berdiri sendiri, maka sekolah harus meningkatkan koordinasi dan konsolidasi. Dengan siapa? Dengan masyarakat. Arti kata dalam hal ini, sekolah kita punya ketua komite. Tidak mungkin dengan orang tua siswa secara keseluruhan ini, maka ada istilah komite ya. Satu yang membantu menyalurkan aspirasi dari orang tua siswa ke sekolah, ataupun sebaliknya. Sekolah memiliki satu keinginan, diajukan ke komite yang mengadakan musyawarah dengan masyarakat. Kemudian berikutnya mengadakan penyuluhan bagi orang tua siswa. Di sini penyuluhan bagi orang tua siswa ini harus sering dilakukan karena sekolah tidak mau menyampaikan suatu hal yang kurang jelas. Maka penyuluhan ini dalam masalah tentang pembelajaran. Berikutnya ada lagi yang dikadakan dengan mengadakan penyuluhan dan pembinaan tentang kesadaran hukum, itu juga, dan selanjutnya. Nah ini berkait dengan hal ini sebenarnya sekolah bekerja sama dengan instansi terkait, dengan instansi luar. Kalau tentang Kamtibmas, sekolah itu selalu berkoordinasi dengan pihak kepolisian karena sama dalam hal ini. Kemudian kalau tentang hukum, kita bisa berkoordinasi dengan bagiannya ya, ataupun kita bisa mendatangkan sebagai narasumber. Selanjutnya dalam hal ini ada tugas, wewenang, dan tanggung jawab kepala sekolah. Ini bagi Pak Kepala Sekolah, artinya seorang guru yang diberikan tugas tambahan untuk memimpin satu lembaga. Apa sih tugas dan wewenangnya? Kepala sekolah sebagai pemimpin utama bertugas dan bertanggung jawab memimpin penyelenggaraan belajar mengajar, membina pendidik dan tenaga kependidikan, kemudian bisa bekerja sama dengan masyarakat sekitar, karena ini adalah tugas daripada sekolah. Karena kepala sekolah memiliki tugas sebagai manajerial, kemudian juga sebagai dia fasilitator. Dalam hal ini juga kepala sekolah bertugas sebagai fungsi koordinasi dalam hal ini. Bagaimana supaya penataan Wiyata Mandala di sekolah bisa terlaksana dengan baik? Maka ini semua tidak terlepas kerjasama antara sekolah dengan masyarakat melalui komite. Anak-anak yang Bapak cintai dan Bapak kakak, oke, kita lanjutkan program-programnya, melaksanakan program yang disusun bersama dengan komite sekolah. Mungkin kalian sudah dengar pada materi pertama pagi hari ini yang disampaikan oleh kurikulum
kemudian ekstrakurikulernya juga mungkin sudah tercakup dan ada dalam ruang lingkup kesiswaan. Nanti juga pada materi berikutnya akan disampaikan oleh bagian petugas tentang kegiatan ekstrakurikuler, baik itu kegiatan PMR, pramuka maupun paskibra. Karena ini berada di bawah naungan koordinator OSIS, ya, pembina OSIS lah yang selalu memantau dalam hal ini kegiatan. Kalian itu selalu akan berhubungan dengan pembina OSIS, dengan kesiswaan, selain kamu berada di bawah pengawasan wali kelas. Ya. Orang tua kamu wakil di sekolah ini adalah wali kelas yang paling utama di situ, ya. Baik, kita lanjutkan. Mekanisme pelaksanaan Wiyata Mandala harus bagaimana? Dalam rangka pelaksanaan Wiyata Mandala, ini kita perlu penanggulangan secara dini. Apa saja permasalahannya? Baik itu yang bersifat negatif maupun yang positif maupun yang negatif, tetap kita harus dicari solusinya. Maka harus dilaksanakan secara terpadu dan berkelanjutan supaya peningkatan dan perubahan-perubahan yang dilakukan ini akan tercapai. Tahapan preventifnya yang pertama adalah kita memelihara sekolah. Yang paling berat ini. Kalau membuat atau membangun mudah, tetapi kalau memelihara itu sangat berat sekali. Karena berkait dengan perasaan. Enggan lah, males lah, ada bagiannya. Nah ini, dalam pemeliharaan ini selain dari pendidikan dan bangunan sekolah, nanti kalau kamu sudah melakukan kegiatan tatap muka, kamu harus mampu di organisasi kelas. Kamu harus mampu memelihara kelas sendiri. Kamu harus mampu memelihara barang-barang yang ada di sekolah dan ada di dalam kelas. Ketika kamu berolahraga, kamu harus mampu memelihara alat-alat olahraga. Sering terjadi ketika selesai olahraga, bola lepas begitu saja biarkan. Nah inilah, kalau membeli yang baru mudah, tapi kalau merawat yang paling susah. Nah ini yang pertama, sebagai satu tindakan preventif yang dilakukan dalam kegiatan wawasan Wiyata Mandala ini adalah memelihara. Ya. Kemudian yang kedua, menciptakan suasana yang harmonis. Bagi siapa? Seluruh keluarga besar SMP 2 Sukahati, baik itu tenaga pendidik, kependidikan maupun siswa. Harus terjalin kehidupan yang harmonis supaya kita merasa nyaman, kata orang bilang merasa enjoy dalam belajar maupun bekerja. Kemudian untuk mengamankan berikutnya kita harus membentuk jaringan pengawasan maupun kontrol. Maka sekolah di sini dalam melakukan tindakan preventif perlu diketahui, awas nih bagi anak-anak. Sekolah telah memberikan atau membuat satu jaringan bantuan dengan masyarakat sekitar. Ketika kamu madol, kamu waktu jam belajar berkumpul di warung, di luar, apalagi kamu yang sudah ada belajar merokok, itu pasti sampai ke sekolah. Karena sekolah telah menyiapkan jaringan komunikasi untuk penanggulangan kenakalan remaja, kenakalan anak sekolah. Nah ini, yang berikutnya, kita alhamdulillah beberapa tahun dan bahkan tidak ada lagi yang istilahnya perpeloncoan. Dalam kegiatan MOS kalau dulu, sekarang MPLS, kita sudah menghilangkan perpeloncoan. Karena ini bukan bagian pendidikan. Kalau perpeloncoan selalu ada, itu akan nantinya timbul dendam. Sementara sekolah kan tidak mengharapkan adanya rasa dendam. Maka itulah tidak ada istilah hal-hal perpeloncoan. Baik, kita lanjutkan untuk berikutnya. Nah ini berikutnya, selain tadi preventif yang dilakukan itu meminimalisir, mengurangi sekecil mungkin apa keterlibatan dalam kelompok maupun perorangan, ya. Kemudian mengisi jam-jam kosong, kita upayakan jam-jam kosong ini diisi dengan kegiatan yang bersifat positif untuk menambah wawasan dan menambah pengetahuan. Ekstrakurikuler digiatkan dan bahkan ekstrakurikuler ini ditingkatkan. Perlu, karena untuk mencapai yang maksimal dalam pengembangan bakat dan minat siswa. Keamanan sekolah juga selalu menjadikan harapan
Dan bahkan ini menjadikan satu anggapan, karena sekolah perlu menciptakan satu lingkungan yang aman, nyaman, dan terpercaya. Anak-anak yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, inilah tahapan-tahapan, dan ini adalah merupakan tahapan yang terakhirnya. Kita masuk pada tahap upaya untuk menindak siswa. Mungkin kamu ingat tadi ya, pada materi yang kedua, tata tertib sekolah. Ini berkaitan. Setiap siswa yang melanggar tata tertib akan dikenakan sanksi, tapi sesuai dengan bobot nilai yang dilakukan. Inilah yang kamu harus perhatikan. Mari kita bergabung. Bagi Anda kelas 7 baru tahun ajaran 2021-2022, mari bergabung untuk belajar di SMP 2 Sukahaji ini dengan sungguh-sungguh, dan kita punya niat untuk mencari ilmu demi bekal ya, demi bekal nanti, demi bekal kehidupan, demi bekal mencapai cita-cita masa depan yang lebih baik. Anak-anak yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, tadi bisa Bapak sampaikan, mohon maaf dalam penyampaian hal ini, semoga bisa dipahami. Ingat, tadi Bapak telah menitipkan satu tugas, bahwa setelah selesai menyimak penjelasan ini, coba kamu tulis tentang urutan teks Pancasila dengan gambarnya atau dengan lambangnya. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Mohon maaf atas segala kehilapan dan kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.